Nah, oleh karena Allah Subhanahu wa taala, dakwah dengan takwa semulaikan dan sabar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada para sahabat di Badar, kalau kamu sabar dan takwa akan datang para malaikat didatangkan oleh Allah untuk membantu kamu. Bala in tasbiru wa tattaqu. Kalau kamu sabar dan takwa, Allah akan datangkan malaikat-malaikat untuk membantu kamu. Sabar. Yang namanya perjuangan itu ya ada pahitnya, ada getirnya. Sabar. Orang yang sabar pahalanya tidak ada hitungannya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sabar. Orang yang sabar senantiasa dibela oleh Allah. Innallaha ma'as sabirin. Sabar. Sabar itu bagaimana toh? Keadaan bagaimanapun tetap istiqomah dalam agama, istiqomah dalam mendakwakan agama. Nah, itu namanya sabar. Sabar itu bukan diem gitu. Kalau sabar diem itu batu-batu sabar itu namanya. Bukan sabar itu, saya sabar saja terus tidur. Itu bukan sabar namanya. Walaupun menantang, tantangan datang dari segala arah, tetap istiqomah. Nah, itu namanya sabar. Insyaallah malaikat. Dan takwa itu tidak buat maksiat. Maka waktu para sahabat ada di Syam, dekat Palestina sana, itu rahib-rahib Palestina, pendeta-pendeta Nasrani di Palestina mengatakan kepada bawahan-bawahannya, kita nyerah aja sama orang Islam itu. Orang Islam nggak bisa diperangi karena mereka dibela oleh Allah. Maka bawahan-bawahannya itu mengatakan, Pak Pendeta, orang Islam itu jumlahnya dikit, senjatanya juga sedikit, kita jangan kalah sebelum perang begitu. Maka pendeta-pendetanya mengatakan, kamu ingin coba? Udah, kamu coba. Tapi sebelum perang, coba dulu begini. Wanita-wanita kamu yang cantik-cantik, kamu keluarkan semua, suruh jejer di pinggir jalan sana. Sama bawa intan-intan berlian, kamu sebarkan di jalan. Kalau nanti orang Islam kok lewat di situ, kok sampai buat maksiat sama perempuan-perempuan itu, udah, kamu perangi, mesti kalah. Kok sampai ada yang ngambilin itu intan-intan itu, udah, kalah dia. Tapi kalau tidak, jangan kamu coba-coba, mampus kamu menghadapi mereka. Maka sahabat-sahabat jalan, wanita-wanita yang cantik-cantik itu yang nggak cantik gak dikeluarkan, ya. Dijajar di pinggir jalan. Maka Sayyidina Abu Ubaidah bin Jarrah mengatakan pada para sahabat, ini ada perang yang lebih gawat daripada perang senjata. Saya pesan dua perkara. Pertama, baca surat An-Nur. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Katakanlah kepada orang-orang iman, tundukkan pandangan, jagalah farji, jangan sampai berbuat maksiat dengan farjinya. Kemudian yang kedua, kamu kalau jalan, lihat bawah, jangan lihat kemana-mana, seperti kamu sedang sholat. Dah, jalan. Nah, ini sahabat-sahabat itu ikut bayan hidayah itu kuat memang. Bangsa orang dakwah bayan hidayah tidur itu sudah nggak masuk. Udah nggak masuk itu sudah. Bayan hidayah cuma dua aja, baca surat Nur. Dan ternyata ini sahabat tuh hafal semua itu surat Nur. Kita pun nggak hafal juga. Di antara isinya surat Nur itu orang itu suruh tundukkan pandangan dan menjaga farji, jangan sampai buat maksiat. Maka mereka jalan. Maka sahabat itu sudah bayan hidayah suruh tundukkan pandangan, menunduk terus sehingga wanita-wanita di mana-mana itu sudah nggak ada yang dilihat, jalan aja terus. Seorang sahabat karena dia menunduk terus melihat ada intan terjatuh di situ, maka dia ini malah tersenyum. Orang kafir bodoh. Agama saya mau dibeli dengan intan seperti ini. Bodoh, tolol, terus jalan terus. Agama kok mau dirusak dengan hanya intan? Apa ini? Jalan terus. Melihat keadaan seperti itu, orang-orang di Palestina itu sudah keder semua. Wah, ini orang-orang seperti ini nggak bisa diperangi. Itu sudah, kita damai saja. Palestina kita serahkan sama orang Islam aja lah. Itu semua kan. Kita mau keluar tuh dengan cara seperti itu. 4 bulan tidak melihat wanita yang bukan mahramnya walaupun sekali. Enggak, tundukkan pandangan. 40 hari tidak buat maksiat, tidak menggunjing orang, tidak menghina orang Islam.
bahkan tidak buruk sangka sama orang Islam, lurus kayak para sahabat. Nanti orang kafir keder semua malaikat, menyerah sebenarnya, nggak usah bawa senjata. Nah, mulaikan Allah Subhanahu wa taala. Dakwah dengan takwa semulaikan dan sabar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada para sahabat di Badar, kalau kamu sabar dan takwa akan datang para malaikat didatangkan oleh Allah untuk membantu kamu. Bala in tasbiru wa tattaqu. Kalau kamu sabar dan takwa, Allah akan datangkan malaikat-malaikat untuk membantu kamu. Sabar. Yang namanya perjuangan itu ya ada pahitnya, ada getirnya. Sabar. Orang yang sabar pahalanya tidak ada hitungannya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sabar. Orang yang sabar senantiasa dibela oleh Allah. Innallaha ma'as sabirin. Sabar. Sabar itu bagaimana toh? Keadaan bagaimanapun tetap istiqomah dalam agama, istiqomah dalam mendakwakan agama. Nah, itu namanya sabar. Sabar itu bukan diem gitu. Kalau sabar diem itu batu-batu sabar itu namanya. Bukan sabar itu, saya sabar saja terus tidur. Itu bukan sabar namanya. Walaupun menantang, tantangan datang dari segala arah, tetap istiqomah. Nah, itu namanya sabar. Insyaallah malaikat. Dan takwa itu tidak buat maksiat. Maka waktu para sahabat ada di Syam, dekat Palestina sana, itu rahib-rahib Palestina, pendeta-pendeta Nasrani di Palestina mengatakan kepada bawahan-bawahannya, kita nyerah aja sama orang Islam itu. Orang Islam nggak bisa diperangi karena mereka dibela oleh Allah. Maka bawahan-bawahannya itu mengatakan, Pak Pendeta, orang Islam itu jumlahnya dikit, senjatanya juga sedikit, kita jangan kalah sebelum perang begitu. Maka pendeta-pendetanya mengatakan, kamu ingin coba? Udah, kamu coba. Tapi sebelum perang, coba dulu begini. Wanita-wanita kamu yang cantik-cantik, kamu keluarkan semua, suruh jejer di pinggir jalan sana. Sama bawa intan-intan berlian, kamu sebarkan di jalan. Kalau nanti orang Islam kok lewat di situ, kok sampai buat maksiat sama perempuan-perempuan itu, udah kamu perangi, mesti kalah. Kok sampai ada yang ngambilin itu intan-intan itu, udah kalah dia. Tapi kalau tidak, jangan kamu coba-coba, mampus kamu menghadapi mereka. Maka sahabat-sahabat jalan, wanita-wanita yang cantik-cantik itu yang nggak cantik nggak dikeluarkan, ya. Dijajar di pinggir jalan. Maka Sayyidina Abu Ubaidah bin Jarrah mengatakan kepada para sahabat, ini ada perang yang lebih gawat daripada perang senjata. Saya pesan dua perkara. Pertama, baca surat An-Nur. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Katakanlah kepada orang-orang iman, tundukkan pandangan, jagalah farji, jangan sampai berbuat maksiat dengan farjinya. Kemudian yang kedua, kamu kalau jalan lihat bawah, jangan lihat kemana-mana, seperti kamu sedang sholat. Dah, jalan. Nah, ini sahabat-sahabat itu ikut bayan hidayah itu kuat memang. Bangsa orang dakwah bayan hidayah tidur itu sudah nggak masuk. Udah nggak masuk itu sudah. Bayan hidayah cuma dua aja, baca surat Nur. Dan ternyata ini sahabat tuh hafal semua itu surat Nur. Kita pun nggak hafal juga. Di antara isinya surat Nur itu orang itu suruh tundukkan pandangan dan menjaga farji, jangan sampai buat maksiat. Maka mereka jalan. Maka sahabat itu sudah bayan hidayah suruh tundukkan pandangan, menunduk terus sehingga wanita-wanita di mana-mana itu sudah nggak ada yang dilihat, jalan aja terus. Seorang sahabat karena dia menunduk terus melihat ada intan terjatuh di situ, maka dia ini malah tersenyum. Orang kafir bodoh. Agama saya mau dibeli dengan intan seperti ini. Bodoh, tolol, terus jalan terus. Agama kok mau dirusak dengan hanya intan? Apa ini? Jalan terus. Melihat keadaan seperti itu, orang-orang di Palestina itu sudah keder semua. Wah, ini orang-orang seperti ini nggak bisa diperangi. Itu sudah, kita damai saja. Palestina kita serahkan sama orang Islam aja lah. Itu semua kan.
Kita mau keluar tuh dengan cara seperti itu. 4 bulan tidak melihat wanita yang bukan mahramnya walaupun sekali, enggak, tundukkan pandangan. 40 hari tidak buat maksiat, tidak menggunjing orang, tidak menghina orang Islam, bahkan tidak buruk sangka sama orang Islam, lurus kayak para sahabat. Nanti orang kafir keder semua malaikat, menyerah sebenarnya, nggak usah bawa senjata.